Ketika Presiden Jokowi berkata bahwa kita harus berdamai dengan corona. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan virus corona mungkin tidak akan hilang dari dunia. Menanggapi hal ini, sejumlah negara mulai mempersiapkan kehidupan baru yang disebut dengan new normal. WHO memperingatkan masyarakat dunia bahwa virus corona mungkin tidak akan pernah hilang. Siap atau tidak siap, inilah tantangan zaman. Berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Pada akhirnya, hanya iman kepada Tuhan yang akan membuat kita kuat bertahan. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Iya, berdamai dengan corona. Rasanya mendengarnya seperti agak aneh, tetapi itulah kenyataannya. Ketika WHO akhirnya mengumumkan bahwa virus corona ini tidak akan hilang dari dunia ini, bahkan vaksinnya juga belum ditemukan, Presiden Jokowi mengumumkan untuk kita berdamai dengan corona. Apa arti dari berdamai dengan corona? Itu adalah sebuah perkataan yang membutuhkan kedewasaan penuh di dalam kita mencerna. Ya, ketika saya mencoba memahami, ini menarik sekali saudara. Ya, dengan kata lain, kita disuruh untuk berdamai dengan masalah. Ketika sebuah keadaan memang tidak ada lagi solusi atau jalan keluar, maka jalan satu-satunya adalah kita harus berdamai dengan masalah itu. Saya pernah memberikan dulu bagaimana kita mengantisipasi atau menghadapi stres ya. Menghadapi stres itu kita harus yang pertama berdamai dengan diri sendiri. Ketika keadaan tidak bisa lagi kita kendalikan, maka yang harus kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Nah, virus corona ini memang bahkan ada banyak yang bertanya kepada saya, Bu, kira-kira kapan semua ini akan berlalu? Ya, tidak ada satupun yang tahu, bahkan dunia juga sudah mencoba mencari cara ya, bahkan WHO sudah memberitahukan bahwa tidak akan sirna dari muka bumi virus corona ini sampai vaksinnya bisa ditemukan, dan cara satu-satunya memang harus berdamai dengan virus corona. Artinya apa saudara? Berdamai dengan virus ini bukan kita mengalah atau kita kompromi atau kita menyerah, enggak. Ya, virus ini akan tetap ada. Di satu sisi ketika PSBB terus diterapkan, orang harus berdiam di rumah, sebagian rakyat menjerit dan berteriak bahwa ya kita berdiam terus di rumah sampai kapan? Yang ada kita mati, anak-anak kita mati, istri juga mati, semuanya mati karena tidak ada penghasilan. Perekonomian akan mati. Menjadi presiden saya pikir juga tidak mudah saudara ya. Dia bukan mengharapkan supaya semua rakyatnya mati kena corona, tapi dia juga harus memikirkan bagaimana perekonomian bangsa kalau tidak berjalan. Nah, jalan satu-satunya adalah berdamai dengan virus ini. Artinya apa? Jokowi telah berkata, ke depan ini akan ada tatanan dunia baru. Kita semua dipaksa menghadapi kenyataan. Ya, kita tahu sudah begitu banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan, banyak orang yang kena PHK, banyak pabrik yang tutup dengan dia PHK ribuan karyawannya. Ya, bahkan krisis ekonomi yang besar ada di depan kita. Ya, kita dipaksa untuk mengalami sesuatu yang baru, kita dipaksa untuk berhadapan dengan tatanan dunia baru. Ya, artinya berdamai dengan corona itu apa saudara? Kita harus mulai mengenali. Saya bisa menggambarkan ketika seseorang dikatakan dia mengidap penyakit jantung. Apakah penyakitnya itu sembuh? Enggak. Orang yang sudah terkena penyakit jantung itu dia harus, kalau enggak bypass, ya dia harus menjalani berbagai treatment. Dan apakah penyakit itu sembuh atau hilang dari dirinya? Tidak akan. Ketika seseorang divonis kena darah tinggi, maka dia harus minum obat tekanan darah tinggi seumur hidup. Ketika seseorang dikatakan mengalami diabetes, apakah diabetes itu bisa sembuh? Enggak. Dia harus berdamai dengan diabetes, dia harus berdamai dengan penyakit jantung, dia harus berdamai dengan penyakit darah tinggi. Waktu kita dikatakan mengidap penyakit itu, penyakit ini tidak akan hilang dari diri kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berdamai dengan penyakit itu. Berdamai dengan penyakit itu artinya apa? Kenali penyakit itu. Maka kita harus mengantisipasi diri. Orang yang sakit jantung tidak boleh stres berlebihan. Orang yang sakit jantung harus mulai menjaga pola makannya. Orang yang terkena diabetes harus mulai menjaga pola hidupnya. Dia harus menghindari gula, dia harus menjaga makanannya, dia harus dengan rajin melakukan olahraga dan lain sebagainya. Demikian juga dengan corona. Tidak ada satupun yang tahu kapan virus ini akan
berlalu. Tetapi WHO sudah menyatakan ini akan tetap ada dan tidak akan sirna. Jalan satu-satunya kita berdamai, kata Jokowi, dengan virus ini. Artinya apa? Kita harus tetap bekerja, kita harus tetap beraktivitas di luar rumah. Ya, tetapi kita harus mulai mengenal ya apa sebenarnya corona ini dan bagaimana cara kerjanya. Kita harus memulai tatanan hidup baru di luar, kita mau atau tidak, kita suka atau tidak, kita berhadapan dengan kenyataan pahit ini bahwa corona tidak akan sirna. Ya, nomor satu adalah kita harus mengenal ya bagaimana cara berjangkitnya corona ini. Makanya dikatakan kita tetap harus beraktivitas dengan masker, kita harus rajin mencuci tangan, jaga kesehatan, dan yang terpenting adalah menjaga sistem ya kekebalan tubuh kita sendiri dengan pola makan, pola tidur, pola istirahat. Saudara, ya inilah dunia. Kita sedang berada di satu peradaban yang kita mau atau tidak, kita suka atau tidak, kita ada di dalam keadaan ini. Lalu bagaimana dengan iman ya? Melanjutkan dulu sistem imun dan sistem iman. Ketika semuanya terjadi, bahkan tidak ada satupun yang tahu kapan akan sirna. Ya, jalan satu-satunya mari kita berdamai dengan keadaan dan berdamai dengan corona. Yakobus pasal yang pertama ayat 12 berkata begini. Ya, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Bertahan di dalam pencobaan. Ini artinya apa? Kita nggak bisa lari dari pencobaan itu, tapi kita harus berhadapan dengan pencobaan itu dan kita harus berdamai dengan keadaan itu. Ini yang terjadi sekarang, berdamai dengan corona. Ya, Alkitab berkata, kita bertahan saja itu sudah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Karena banyak orang itu ketika menghadapi pencobaan, semua pengen cepat keluar dari pencobaan itu, semua pengen pencobaan itu cepat berlalu dan berakhir. Tapi ketika sesuatu terjadi di luar prediksi, di luar kendali kita seperti corona sekarang, tidak ada yang bisa mengusir corona dari muka bumi ini kecuali hanya kuasa Tuhan. Dan kita mau atau tidak, kita berhadapan ya di depan mata kita nih sekarang. Yang pertama Alkitab bilang, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagia orang yang bertahan di dalam menghadapi pandemik virus corona ini. Mungkin itu yang sedang dijabarkan oleh presiden dan pemerintah kita, bahwa kita harus berdamai dengan corona ini. Artinya apa? Kita harus bertahan. Semua orang harus survive. Kalau kita semua disuruh tinggal di rumah, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan apa-apa, bagaimana dengan nasib orang? Bagaimana dengan sebagian orang yang memang mereka mendapatkan penghasilan dengan bekerja di luar rumah? Ya, mereka berkata, kami tinggal di rumah, kami mati, anak istri kami mati. Ya, kami keluar rumah, belum tentu kami mati karena corona. Artinya apa? Kita harus berhadapan. Kita harus bertahan dengan keadaan ini. Ya, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan. Seringkali saudara, kita bisa bertahan saja, itu sudah puji Tuhan. Tetapi semua orang pengen cepat-cepat keluar. Alkitab berkata hari ini, berbahagia orang yang bertahan. Ketika kita menghadapi satu persoalan dan kita tidak bisa lagi keluar dari persoalan itu, tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi pilihan, maka pilihan satu-satunya hanya bertahan. Dan Alkitab bilang, ketika engkau masih bisa bertahan, itu sudah berbahagia, saudara. Mari kita menyikapi semuanya. Banyak yang bertanya sama saya, Bu, apakah ini konspirasi virus corona ini memang sengaja dibuat untuk menghancurkan, untuk membuat satu tatanan dunia baru sehingga kita akan dipaksa untuk menghubungkannya dengan antikris? Ya, banyak pertanyaan yang muncul dan sudah bukan rahasia lagi. Saudara bisa melihat bebas di media, orang berkata membuka ini konspirasi, tapi kita apapun itu saudara, ya, apapun itu, ya, orang bertanya, Bu, apakah setelah ini dengan vaksin yang sudah dikeluarkan yang bentuknya chip dan akan ditanam dalam tubuh manusia, apakah ini pertanda akhir zaman dan antikris 666? Apapun itu saudara, itu tidak terlalu penting bagi kita untuk tahu kenyataannya, apakah itu memang yang terjadi, apakah ini konspirasi, apakah ini 666, apakah ini, enggak penting bagi kita. Bagian kita hari ini, mari kita kembali pada firman Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memandang semua ini, saudara? Untuk kita bisa menyikapinya, ya, kita harus kembali pada firman Tuhan dan dengan pandangan iman yang benar. Ya, sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah bertahan.
Bagaimana kita bertahan dalam iman? Bagaimana kita bertahan dalam kehidupan? Mau atau tidak, semua orang hari-hari ini, engkau setuju, engkau siap atau tidak, kita sedang masuk dalam sebuah masa transisi. Ya, kalau kita ingat di bulan-bulan yang lalu, saya banyak mengkhotbahkan tentang ini tahun dimensi yang baru. Ya, kita benar-benar ada di dimensi yang baru. Ya, di dimensi yang sedang mungkin Tuhan izinkan untuk kita bisa melewati semua ini. Ya, dan cara satu-satunya hari-hari ini yang harus kita lakukan adalah bertahan, saudara. Bertahan dalam apa? Dalam iman. Bertahan dalam apa? Bertahan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bertahan dalam apa? Bertahan dalam hal kita juga memang harus berjuang untuk kehidupan. Ya, ada banyak paradigma yang baru yang harus kita rubah. Kita mau atau tidak, kita setuju atau tidak, kita sedang dibawa dalam sebuah peralihan. Bahkan itu juga yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Kita memasuki tatanan dunia baru. Ya, kalau dulu kita hidup sembarangan, gak cuci tangan, ya sekarang kita harus lebih banyak cuci tangan, lebih banyak menjaga diri kita, lebih banyak mulai berhati-hati dengan apa yang kita makan, mulai berhati-hati. Bukan berarti tidak ada iman, tetapi kalau kita kembali, saudara, Alkitab berkata, berbahagia mereka yang bertahan dalam pencobaan. Kita hari-hari ini sedang dibawa untuk belajar bertahan dalam situasi ini. Tidak ada yang tahu sampai kapan ini akan terjadi, tapi mari kita bertahan dalam iman, bertahan dalam kekudusan, bertahan di dalam menjaga hidup mempercayai Tuhan. Ya, lalu para ahli mulai berkata, ketika ada kelonggaran kita harus beraktivitas kembali. Ya, PSBB tetap ada, tetap berjalan, tetapi sudah ada kelonggaran. Semua harus kembali kepada aktivitas. Maka ketika itu mulai dicanangkan, bersiaplah saudara. Seleksi alam sedang terjadi. Ya, dan pada akhirnya kita harus kembali kepada apa? Ya, Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Mati hidup ada di tangan Tuhan. Ya, bertahanlah di dalam sebuah rasa percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Saya tiba-tiba teringat, saudara, kisah kisah Yunus, ya. Kisah Yunus, ketika Yunus menghadapi sebuah masalah besar, dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe, tetapi dia tidak mau melakukan itu, lalu dia lari ke Tarsis. Yunus lari dari masalahnya. Ya, disuruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Yunus melarikan diri dari masalah. Apakah selesai? Enggak. Yunus melarikan diri dari masalahnya, dia naik ke sebuah kapal. Ketika dia berusaha melarikan diri dari masalahnya, saudara, apa yang terjadi? Bahkan orang dalam kapal itu yang dia tumpangi juga terancam nyawanya. Semua terancam dalam sebuah badai gelombang yang besar dan kapal mereka akan tenggelam. Sampai pada akhirnya, saudara, Yunus menyadari bahwa sampai kapan dia akan lari dari masalah itu. Lalu Tuhan izinkan dia dibuang, ya, dari kapal itu, dan orang yang ada dalam kapal itu semua aman, tenang, karena memang biang masalahnya adalah di Yunus. Ketika Yunus dibuang ke laut, dia masuk di perut ikan, dan akhirnya dia mulai mencoba berdamai. Ya, mau atau tidak, suka atau tidak, dia harus hadapi masalah itu. Ya, dia harus hadapi Niniwe, dia harus hadapi panggilan Tuhan yang dia gak mau. Ketika dia berdamai dengan masalahnya, ya, dia berdamai dengan Tuhan, maka dia mulai melihat, saudara, ya, bahwa Tuhan meluputkan dia dari kematian. Bahkan tidak ada cara lain bagi kita hari-hari ini selain kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan corona. Ya, karena corona ini tidak ada yang tahu, dan dia akan tetap ada di dunia ini. Seperti orang yang kena sakit jantung. Ketika seseorang divonis sudah kena sakit jantung, maka yang dia lakukan berdamai dengan sakitnya. Ya, dia harus mulai menjaga apa yang dia makan. Dia harus mulai menjaga, dia tidak boleh stres. Saudara, kita semua tidak tahu apa yang sedang terjadi di depan kita. Tapi kebangetan kalau dengan semua ini kita tidak mencari tahu apa kehendak Tuhan di balik semuanya. Bagian kita hari-hari ini, mari kita bertahan dalam iman, bertahan dalam kekudusan, bertahan dalam kehidupan, bertahan dalam damai sejahtera. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, karena jika ia sudah
bertahan uji, maka dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Biarlah kita memandang semua ini menjadi sebuah cara Tuhan untuk membawa kita lebih kepada level yang lebih tinggi. Kita sedang dibawa masuk ke dimensinya Tuhan, ya, dan memang semuanya serba tidak enak, tetapi saya percaya pemurnian sedang terjadi depan kita. Mari kita memandangnya dengan cara Tuhan memandang. Yang pertama, hadapi semuanya. Yang kedua, bertahanlah saudara. Yang ketiga, beriman dan percaya bahwa hidup mati ada di tangan Tuhan. Ketika kita sudah melakukan semuanya, kita sudah belajar bagaimana cara mengantisipasi virus corona dengan banyak menjaga sistem imun kita, jangan stres, makan makanan yang sehat, cuci tangan, pakai masker. Yang ketika kita sudah melakukan semuanya, maka kita harus sadari yang terakhir, ini saatnya kita dituntut untuk terus percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Tuhanlah yang menjaga kita. Tuhanlah yang menjaga hidup kita. Mati hidup di tangan Tuhan. Bagian kita mempersiapkan semuanya. Kalau memang sudah waktunya, kita tidak bisa menolak. Tapi kalau belum, itu artinya Tuhan ingin kita hidup dan memberi buah bagi sekeliling kita. Mari kita tetap percaya dan tetap berdoa bagi bangsa ini, tetap berdoa bagi keadaan ini. Jangan tutup mata, tapi kita harus tetap bertahan. Karena berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Mari kita tetap bertahan hidup dalam kekudusan, tetap bertahan percaya kepada Tuhan, tetap bertahan kepada iman percaya kita bahwa Tuhan yang pegang kendali. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan, semua yang Engkau izinkan terjadi itu ada dalam kendali-Mu Bapa. Kami tidak perlu takut berlebihan, kami tidak perlu cemas. Kami akan menghadapi, inilah kenyataan. Kami harus berhadapan dengan semua yang ada di depan kami. Tuhan, kami benar-benar hari-hari ini ingin dimurnikan oleh Tuhan. Disinilah iman percaya kami sedang diuji, bahwa kami menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan, karena firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya itu kepada Tuhan. Kami menaruh iman dan harapan kami hanya pada Tuhan. Kami tidak bisa mengendalikan keadaan. Yang kami bisa adalah berdamai dengan keadaan ini, ya, menghadapi semuanya dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan, bahwa Engkau yang pegang kendali. Bahkan hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Kalau Engkau masih izinkan kami hidup hari-hari ini, itu artinya bagi kami terus bekerja memberi buah. Tapi jika waktunya telah selesai dengan cara apapun itu Tuhan, kami juga percaya bahwa inilah waktu-waktu kami harus semakin mendekat kepada Tuhan, harus semakin ada dalam ketahanan iman dan rohani kami di hadapan Tuhan. Terima kasih buat masa-masa ini. Kami tahu semakin hari kami semakin dibawa mendekat kepada Tuhan. Berikan kami kekuatan yang lebih lagi Bapa, dengan iman percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati Presiden Jokowi, berkati semua yang ada di dalam aspek kepemerintahan dan juga semua yang ada dalam dunia ini. Tuhan, kami tahu Tuhan yang pegang kendali, karena tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Berikan kami umat-Mu pengertian demi pengertian, dan bawa iman kami semakin teguh di dalam Engkau, mengejar kekudusan, mengejar perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak perlu takut, kami menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut, karena gratis. Tuhan memberkati. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya.